Assalamualaikum. Ayo kita belajar bersama lagi bahasa Korea bersama saya Taufik Gunawan. Kita masih belajar dalam masih belajar pada tata bahasa Korea. Untuk pelajaran tata bahasa berikut ini kita akan pelajari kata ganti. Dalam bahasa Koreanya semyongsa. Semyongsa. Kata ganti dalam bahasa Korea sama seperti bahasa-bahasa yang lain, ada kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk di sini ada 3, yaitu ini, i yang berarti ini. Nah, penjelasannya jika benda yang ditunjuk dekat dari pembicara. Kemudian g artinya itu. Itu dalam arti di sini adalah jika benda yang ditunjuk jauh dari pembicara tapi dekat dari lawan bicara. Jadi pembicaranya itu jauh dari benda yang ditunjuk, tapi benda itu ada di dekat lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga kata tunjuk. Yang ketiga adalah jo. Nah, sama artinya itu, tapi di sini menunjukkan arti benda yang ditunjuk itu jauh dari pembicara dan melawan bicaranya. Jadi benda itu jauh dari dua orang yang sedang bercakap-cakap, dari bicaranya dan dari lawan bicaranya. Oke. Kita ambil contoh di sini dalam satu kalimat. I sarami ne 친구입니다. I sarami ne 친구입니다. Artinya orang ini teman saya. I sarami orang ini, ne 친구입니다 adalah teman saya. Kemudian contoh berikutnya, Gödonul Bageseo. Gödonul Bageseo. Gödonul Bageseo. Terimalah uang itu. Gödonul uang itu, Bageseo. Terimalah. Di sini ada termasuk kalimat perintah ya, yang ditunjukkan di predikat atau kata kerja, kata yang ada di belakang kata kerja, partikel dalam kata kerja, itu nanti bahas di pertemuan berikutnya. Ini contoh untuk kata ganti tunjuk. Yang ketiga contohnya adalah Jochekel Jomjuseo. Jochekel Jomjuseo. Jochekel Jomjuseo. Tolong berikan buku itu. Jochekel buku itu. Jomjuseo. Tolong berikan. Jomjuseo. Tolong berikan buku itu. Oke. Yang berikutnya adalah kata ganti orang. Kata ganti orang itu seperti Jo, la, saya, kemudian kamu, caranya no, kemudian Anda, lebih sopan, dan sin, kemudian dia, atau dia,
Untuk laki-laki ge, makanya ge bukan g, ge. Kemudian dia untuk perempuan genyo, genyo. Kemudian kami atau kita yaitu uri, kemudian mereka gedel. Untuk kata ganti orang itu jika ditempatkan sebagai subjek dalam sebuah kalimat, dalam satu kalimat, maka rumusnya adalah subjek ditambah dengan partikel subjek. Nanti kita bahas untuk partikel-partikel subjek di pertemuan berikutnya. Nah, contohnya di sini adalah Jonen Indonesia Saram Indah. Jonen Indonesia Saram Indah. Saya orang Indonesia. Jo itu saya, nen itu adalah partikel yang melekat pada subjek. Jadi setiap subjek itu harus ditandai dengan sebuah partikel. Salah satu partikel subjek adalah di sini, dan nanti pembahasan berikutnya akan lebih detail lagi. Nah, di sini kata ganti orang jika sebagai subjek maka dia diletakkan dengan partikel subjeknya. Jonen Indonesia Saram Indah. Saya Jonen saya Indonesia Saram Indah orang. Kemudian contoh berikutnya urinen sarami urinen sajane damida. Urinen sajane damida. Kami pergi ke pasar. Di sini kata ganti orang kami dalam bahasa Koreanya uri itu dilekatkan dengan karena sebagai subjek maka dia melekat partikel subjek di dalamnya untuk menandai bahwa kata ganti orang ini sebagai subjek harus dilekatkan dengan partikel subjek itu sendiri. Kemudian kata ganti orang yang dijadikan sebagai objek dalam suatu kalimat, maka sama seperti subjek tadi, objek rumusnya adalah objek ditambah dengan partikel objek. Ini nanti untuk partikel objek juga akan dibahas di pertemuan berikutnya. Contoh di sini langsung saja, Junisida naiki Januha Estemida. Junisida naiki Januha Estemida. Nona Juni menelpon saya. Saya di sini sebagai objek. Ini sebagai objek. Eki ini sebenarnya artinya adalah kepada, kata sambung yang berarti kepada. Eki kepada. Eki kepada saya. Juni siga Nona Juni. Eki kepada saya. Sonwa Hesmida menelepon. Kalau dalam bahasa Korea sudah susunan kalimatnya yang sudah kita bahas di pertemuan berikutnya, itu kan susunannya SOP, subjek, objek, dan predikat. Jadi objek itu harus ditempatkan setelah subjek. Beda dengan bahasa Indonesia, susunannya adalah STO, bahwa kata kerja predikat itu harus ditempatkan setelah subjek, sementara objek harus ditempatkan setelah predikat kata kerja. Kalau di dalam bahasa Korea, subjek harus objek harus ditempatkan setelah subjek, sementara untuk predikat kata kerja itu pasti di akhir kalimat.
Contoh berikutnya adalah Jajaran Senioro Deryo Wasenda. Jajaran Senioro dan Deryo Wasenda. Mereka menjemputnya. Ini nya dalam arti Senioro itu menjadi objek. Berikutnya kata ganti orang yang dijadikan sebagai kata ganti milik. Ya, dalam di sini rumusnya adalah kata ganti orang itu atau kata ganti orang plus dengan tambah dengan partikel wi setelah kata ganti itu. Nah, contohnya adalah Nawi Sindu, teman saya. Nawi, saya, karena ada partikel wi di sini, maka dia menjadi kata ganti milik. Sindu adalah teman saya, temanku. Nawi Sindu. Kemudian contoh berikutnya Yowi Nampion. Suaminya Nampion itu suami. Yowi nya dalam arti itu dia perempuan dalam milik suami, milik dia perempuan. Oke, untuk pembahasan tata bahasa kali ini yaitu kata ganti cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di tata bahasa Korea pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum.